Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing agar kita dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah Azza wa Jalla, meninggalkan sedikit kesibukan dunia. Berapa menit sih kita habiskan waktu kita untuk mengikuti kajian? Anggap 30 menit dari rumah, 30 menit pulang berarti 1 jam, dan di majelis ini 1 jam atau 1 jam setengah, 2 jam setengah. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita dikali 7 hari. Tapi tidak sedikit dari manusia yang enggan, bahkan tidak peduli dengan majelis ilmu. Sepanjang hidupnya ada orang-orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu. Kalaupun hadir mungkin Jumatan, itu pun khutbah kedua. Pada saat khatib sudah hendak menutup kajiannya, karena kita tahu kajian wajib itu adalah kajian hari Jumat. Bahkan kita nggak boleh ngomong sama orang, negur orang aja salah dari wajibnya kajian Jumat. Tapi sebagian kita tadi hadirnya di khutbah kedua, atau hadir sebelum khatib datang, tapi bangun ketika iqamatus shalah. Jadi dia hadir tidur, kemudian qomat sama temannya dibangunkan, bismillah, sudah waktunya sholat. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat ya. Bicara rizki, sebagian orang masih terlalu sempit dalam memahami rizki. Kawan yang soleh itu rizki, istri yang soleha itu rizki, ilmu yang bermanfaat itu rizki, duduk di majelis ilmu itu rizki. Tapi sebagian orang tidak memandangnya rizki, bahkan memandang majelis ilmu itu beban. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Malam ini tanggal berapa? 24 Sya'ban 1447 Hijriah. Berarti 5 hari lagi atau 6 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. InsyaAllah tanggal berapa kita puasa? Tanggal 1 Ramadan ya. Tolong tetap kita di atas real. Kalau ditanya kapan puasa, 1 Ramadan. Kapan 1 Ramadan? Ketika hilal Ramadan terbit, maka kita akan masuk ke 1 Ramadan. Ahibati fillah, ada sebagian orang yang tidak pernah sampai ke 1 Ramadan. Untuk tahun ini ya, tiap hari itu ada orang mati, tiap hari. Bahkan kalau antum ngecek, ada website tentang populasi di dunia yang menyebutkan hari ini berapa lahir, hari ini berapa yang mati, itu yang dilaporkan ya. Ternyata dalam sehari itu bisa ribuan bahkan puluhan ribu yang mati dari 8 miliar manusia yang hidup. Siapa yang menjamin antum semua yang hadir di tempat ini akan sampai ke bulan Ramadan? Oh, ana Ustaz, soalnya ana sudah beli tiket
mau umroh tanggal 5 Ramadan. Emangnya antum yakin sampai tanggal 5 Ramadan? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita besok mau ngapain nggak tahu. Rencana boleh. Beberapa tahun yang lalu ada peristiwa yang membuat heboh negeri kita. Pesawat baru yang take off dari Soekarno-Hatta, dia mau ke Sumatera, anda lupa mau ke Belitung atau kemana, Lion kalau nggak salah, pesawat besar baru. Di situ ada ratusan penumpangnya, dan subhanallah, anda yakin semua yang ada di pesawat itu sudah punya rencana. Bahkan ada keluarga yang sudah menunggu di bandara, ada bookingan hotel yang sudah dibayar, ada rapat dan pertemuan yang sudah diagendakan. Semua punya rencana itu, tapi ternyata pesawat itu tidak pernah landing selama-lamanya. Selesai. Beberapa tahun sebelumnya ada pesawat Adam Air, ingat antum, pesawat Adam Air yang tidak ditemukan bangkainya. Dia sepertinya meledak di atas, nggak ada. Kenapa itu terjadi? Itulah hakikat kehidupan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Seperti itu Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, engkau mayyit, engkau mayyit, wa innahum mayyitun, dan semua orang itu mayyit. Tatkala antum mengadakan transaksi jual beli, itu sebenarnya transaksi antara mayyit dengan mayyit. Ketika antum sedang mendaftarkan diri untuk berangkat haji, antum harus tahu bahwa antum adalah mayit yang sedang mendaftarkan diri. Kalau memang masih ada waktu, semoga Allah menyampaikan ketujuan dan rencana dia. Maka ahibati fillah, ini hari Rabu terakhir di bulan Sya'ban, atau Rabu depan masih Sya'ban. Boleh jadi Rabu depan Sya'ban, boleh jadi jemaah, dan boleh jadi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Maka di antara yang perlu dipersiapkan sebelum masuk bulan Ramadan adalah ilmu. Maka hendaklah semua mempersiapkan diri dengan mulai mengkaji kembali yang berkaitan dengan fikih Ramadan, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum atau berkaitan dengan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan. Ada orang tahu hukum tapi dia tidak menjalankan hukum itu. Orang tahu puasa itu rukun Islam, tapi apakah dengan dia tahu kemudian dia puasa? Enggak juga. Berapa banyak umat Islam yang tahu sholat itu wajib tapi enggak sholat, yang tahu puasa itu wajib tapi tidak puasa. Maka ternyata mengetahui itu bukan berarti melaksanakan. Antum tahu fadilah iktikaf, antum tahu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apakah dengan antum tahu antum melaksanakan dan berburu malam Lailatul Qadar? Belum tentu. Tapi orang yang tidak tahu, maka dia tidak akan pernah mencari Lailatul Qadar, karena dia nggak tahu. Ketika dikatakan ada promo besar-besaran di apa pasar yang besar di Jemaah, Roxy, orang yang tahu berangkat atau tidak? Ada kemungkinan berangkat, masih ada kemungkinan dia berangkat. Tapi kalau orang itu nggak tahu, apakah ada kemungkinan dia berangkat? Ya nggak mungkin, sudah dia nggak tahu gitu loh.
Maka diperlukan ilmu, kemudian diperlukan semangat. Jadi kajian-kajian itu ada dua, ada kajian yang memberikan ilmu, ada kajian yang memberikan semangat agar kita mengamalkan ilmu. Ahibati fillah, di surat Al-Hasyr ayat 18 ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini jadi pertanyaan nih, ada hadiahnya kan. Berapa kali Allah memanggil orang-orang yang beriman? 89 kali ya, kasih hadiahnya, nggak apa-apa. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa panggilan Allah yang pertama? Ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang pertama. Lah, bukan. Wa qul unzurna ahsanta. Nah, berikan kepada beliau, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna. Ya, angkat tangan yang tadi jawab ya. Itu panggilan pertama berkaitan dengan adab. Tapi tadi disebutkan itu panggilan ya. Ada panggilan pertama buat seluruh umat manusia. Itu panggilan buat orang-orang yang beriman. Panggilan yang pertama buat seluruh umat manusia adalah ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Enggak. Ya ayyuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu panggilan pertama untuk mentauhidkan Allah. Kemudian panggilan setelah dia mentauhidkan Allah, setelah dia beriman, tuh panggilannya agar dia menjaga adab dalam berbicara. Pertanyaan yang ketiga buat ibu-ibu, panggilan yang terakhir buat orang-orang yang beriman. Buat ibu-ibu, jangan ada yang angkat tangan. Kadang-kala kita ngomong buat ibu-ibu, bapak-bapak ada yang angkat tangan itu. Mungkin dia merasa ibu-ibu jemaah. Naam, tafadhali. Panggilan terakhir buat orang-orang yang beriman ya. Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Ya Pak, jangan angkat tangan ibu-ibu ini. Naam. Apakah ada di sana ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Alhamdulillah kalau ada. Naam, tafadhali. Nggak boleh nyontek ya. Ana nggak akan tarik ke bapak-bapak karena bapak-bapak sudah bisa dari tadi udah menonton apa yang terakhir itu kan. Ya kalau nggak ada ya sudahlah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bayangin ya, dimulai dengan tauhid. Ya ayyuhan nas tadi buat seluruh umat manusia, kemudian lalu berlanjut kepada adab buat orang yang sudah beriman dan ditutup dengan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu panggilan terakhir buat orang-orang yang beriman. Adapun ya ayyuhal insan masih ada, tapi untuk orang-orang beriman Allah perintahkan mereka untuk menutup hidup mereka dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di surat Al-Hasyr ayat 18 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui secara detail dengan apa yang kalian lakukan. Tema kita hari ini berkaitan dengan puasa dan Quran, atau Quran dan puasa memberikan syafaat. Ini cerita hari esok.
Cerita tatkala Masjid Abdillah sudah rata dengan tanah. Cerita tatkala Indonesia hilang dari peta. Cerita ketika 17.000 pulau itu tiada. Cerita tatkala benua yang ada di dunia ini menyatu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Cerita tatkala bumi sudah dirubah, langit pun seperti itu. Puasa yang kita lakukan, yang mungkin menurut pendapat sebagian orang melelahkan, bahkan tidak sedikit orang-orang yang berpandangan bahwa orang yang puasa itu sedang menyiksa dirinya. Ana masih ingat ketika Ana ke Jepang, dan Ana tidak ingin ke Jepang lagi sebenarnya. Ketika Ana ke Jepang, Ana tanya sama kawan-kawan yang kerja di sana, bagaimana kalian beribadah di tempat ini? Kata mereka, berat Ustaz. Puasa, sebagian perusahaan melarang kita puasa Ustaz. Dilarang puasa. Karena dia beranggapan kalau puasa, dia tidak akan dapat bekerja dengan maksimal. Sedangkan dia dibayar untuk bekerja dengan maksimal. Bahkan ada salah satu yang cerita, Ana waktu itu puasa Ustaz. Bos Ana suka sama Ana. Lalu Ana dipanggil ke kantornya. Sini kata dia. Ana dikasih makan. Tuhanmu nggak tahu. Makan aja sini. Bayangin jamaah. Dikasih makan jamaah. Karena mereka tidak ngerti. Bahkan kita tahu puasa ini adalah ibadah yang sangat spesial. Allah akan memberikan pahala secara khusus buat orang-orang yang puasa. Tapi di dunia kita nggak dapat apa-apa. Emangnya antum setelah puasa dapat fulus? Ya mungkin ada anak kecil-kecil yang kalau puasanya full 30 hari sama orang tuanya dibeliin sepeda ya. Apakah antum pernah dapat sepeda? Ketika sudah tua gini, istri yang ngomong, "Mas, kalau puasa full tak belikan motor." Enggak, insya Allah kan. Dan kita merasakan puasa yang ada tambah kurus, pucat, lemes, tapi tetap puasa. Ini cerita nanti, bukan hari ini. Begitu pula baca Quran. Sebagian kita hatam tiap bulan. Dapat apa? Apakah ketika dia hatam tiap bulan, jabatannya dia naik, dia laporkan kepada pimpinannya, "Pak, alhamdulillah saya hatam tiap bulan Quran. Jadi tolong saya dinaikkan jabatannya, dipromosikan." Ada? Gak ada. Baca lagi, nggak dapat apa-apa. Dan itulah orang-orang yang beriman. Allah katakan tentang mereka, yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman dengan yang gaib. Ketika Jibril datang dalam rupa manusia ke Masjid Nabawi, lalu bertanya tentang iman, Nabi SAW menjelaskan iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi. Engkau beriman kepada Allah. Allah nggak kelihatan. Nanti ketika masuk surga orang-orang mukmin akan melihatnya. Wa malaikati, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Siapa yang pernah lihat malaikat? Masih ada dia. Nah, fadol, siapa yang pernah lihat malaikat? Mungkin anak pernah ketemu Ustaz, tapi dalam wujud pengemis. Kan kita tahu ada orang-orang yang ngomong kalau ada orang ngemis nanti di Mekah, di Madinah kasih, karena boleh jadi dia malaikat gitu kan, seperti itu. Tapi dalam wujud aslinya nggak ada yang melihat, karena mereka memang tidak terlihat. Dalam wujud manusia, Nabi kita Muhammad SAW pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya dan beliau pingsan. Kita beriman. Wa kutubihi, kita beriman dengan kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, kita beriman dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal yaumil akhir, engkau beriman dengan hari akhir. Semua akan berakhir, jemaah. Dan kita sudah melihat di dunia ini
orang-orang yang berakhir hidupnya. Sebagaimana manusia itu berakhir hidupnya, kelak bumi ini juga akan berakhir. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ini cerita Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dan dia termasuk sahabat yang sangat dermawan, jemaah. Bukan hanya dermawan, tapi di atasnya dermawan. Orang dikatakan jawad itu ketika dia berbagi. Orang ini suka berbagi dikatakan jawad dalam bahasa Arabnya. Tapi orang ini punya sifat suka berbagi walaupun dia tidak berbagi karena nggak punya duit. Itu disebut sahi dalam bahasa Arab. Sahi. Jadi kalau antum lihat ada kotak amal lewat, ini nggak ada kotak amal yang lewat. Nah, kotak amalnya di luar sana, nggak dilewatin ya. Antum melihat kadang-kadang di masjid kotak amal tuh lewat. Apakah orang yang berbagi itu adalah orang yang dermawan? Oh iya, dalam pandangan mata dia dermawan. Tapi yang tidak berbagi, apakah kemudian dicap bakhil? Jamaah, apakah orang yang ketika kotak amal lewat kemudian dia tidak mengeluarkan uangnya, antum boleh mengecap dia bakhil? Tidak. Boleh jadi orang ini lebih dermawan daripada yang ngasih fulus, tapi dia sedang tidak pegang fulus. Nih orang taruh fulus 100.000 sambil noleh kepada yang di sebelahnya nggak ngasih. Padahal sebelum masuk masjid dia sudah barcode di sana 1 juta. Dia punya sifat. Jadi sahi ini lebih kepada karakter bawaan. Dermawan itu bisa diusahakan gitu, bisa diusahakan. Talha bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang sangat dermawan, yang pernah dia ditanya oleh para sahabat yang lain, engkau itu nggak cinta sama fulus, kok seneng banget berbagi fulus? Apa jawab Talha? Inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita ini sama cinta sama fulus seperti orang-orang bakhil cinta sama harta mereka, sama. Terus kenapa engkau bisa berbagi? Walakinnana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk menyabarkan diri kita. Nih uang yang kau keluarkan, engkau akan dapatkan di akhirat nantinya, akan menyelamatkan kau dari api neraka, akan membuat derajatmu lebih tinggi, akan terus natasabbar. Bukan antum lihat orang suka berbagi itu nggak cinta sama harta. Wallah fulan itu Ustaz, fulus cuma lewat Ustaz, nggak suka sama fulus dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Telah ditanamkan, dihiasi di diri manusia itu cinta syahwat minan nisa. Yang pertama kepada wanita. Coba angkat tangan di sini yang tidak suka sama perempuan. Kalau ada sakit. Yang lihat perempuan, na'udzubillah. Kalau lihat laki-laki, masya Allah, aduh, ini marid, ini sakit dia. Zuhina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin, dan anak-anak muncul sekarang orang-orang yang tidak suka sama anak, sakit dia. Betul. Wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah. Harta yang berlimpah ruah, siapa yang tidak suka? Jemaah, suka. Tapi inilah ujian hamba. Bagaimana dia dikasih harta lalu diperintahkan untuk berbagi, dikasih harta, dibuat cinta, dibuat suka, lalu dikatakan kasihkan fulan. Ujian. Baik, kembali kepada cerita Talha. Talha ini cerita bahwa ada 2 laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia masuk Islam secara bersamaan, di waktu yang bersamaan.
Lalu disebutkan wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibi. Yang satunya, ini A sama B, salah satunya itu lebih rajin beribadah daripada yang kedua. Faghazal mujtahidu minhuma. Kemudian yang semangat beribadah itu ikut berperang di jalan Allah, lalu mati syahid. Lebih semangat, kemudian mati syahid. Bayangin fadilah yang akan didapat oleh orang ini. Thumma makatha al-akhar ba'dahu sana thumma tufiya. Yang kedua meninggal dunia setahun kemudian. Setelah mati syahid tadi kawannya, yang kedua ini umurnya tambah 1 tahun. Qala Talha, lalu Talha cerita, faraitu fima yaran naim, aku bermimpi ka'anni 'inda babil jannah, seakan-akan aku sedang di pintu surga. Id ana bihima, aku ketemu sama 2 kawanku ini. Ada 2 orang ini di pintu surga, sedang menunggu panggilan. Waqad kharaja kharijun minal jannah, datanglah seseorang dari dalam surga, lalu menyuruh yang kedua masuk surga duluan. Setelah itu keluar lagi, baru menyuruh yang mati syahid ini untuk masuk surga. Thumma raja'a ilayya, lalu 2 kawanku ini keluar kembali menjumpaiku, mengatakan, irji, engkau pulang, waktumu belum tiba. Lalu kata Talha, aku bangun, maka aku cerita kepada orang tentang mimpiku. Mereka takjub, heran mereka, kok bisa yang mati syahid, yang lebih semangat beribadah itu, kok masuk surganya telat, lebih dulu yang tidak mati syahid. Akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum mencari jawaban. Mereka tidak mendapatkan jawaban. Yang ada cuma keheranan. Ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malahan Nabi yang bertanya kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun, dari potongan cerita yang mana yang kalian takjub? Yang mana tuh yang membuat kalian takjub? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan, ini lebih semangat beribadah, lebih sungguh-sungguh beramal soleh, kemudian mati syahid di jalan Allah. Wa dakhala hadzal jannah qabla, tapi kenapa yang kedua masuk surga duluan sebelum dia? Lalu Nabi SAW tidak menjawab. Beliau melemparkan pertanyaan. Apa pertanyaan beliau? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana. Ini yang kalian takjub, orang ini bukankah umurnya tambah 1 tahun? Artinya masuk Islamnya bareng kan? Tapi yang A mati duluan, yang B hidup 1 tahun kemudian. Qalu bala, iya betul. Wa adraka Ramadan fasamahu, kemudian dalam 1 tahun itu dia hadir di bulan Ramadan dan dia puasa di bulan Ramadan. Qalu bala, iya betul. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fi, dan dalam 1 tahun dia berapa kali dia salat dan sujud untuk Allah Azza wa Jalla? Ya banyak kali. Kalau dia salat hanya 5 waktu, 17 rakaat, berapa sujud 17 rakaat? Ya ma, 34 lah kali 2, sahih. 34 sujud kali 354 hari. Antum tinggal hitung berapa banyak sujudnya dia. Qalu bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah.
Mereka kan tidak memikirkan jumlah ibadah. Ada kualitas dan ada jumlah. Jumlah pun dihitung. Apalagi kalau jumlahnya berkualitas. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard." Kedudukan antara yang pertama dengan yang kedua itu seperti antara langit dan bumi, jamaah. Terus antum nggak bahagia akan hadir di bulan Ramadan yang itu akan terhitung sebagai tambahan derajat antum. Maka jangan minta mati. Jangan minta mati. Kecuali dalam kondisi yang penuh dengan fitnah, maka pada saat itu katakan, ya Allah, kalau mati itu baik buat aku, matikan aku. Tapi kalau hidup itu baik buat aku, ya hidupkan aku. Ahibati fillah, itu hadis tadi riwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ada hadis yang secara khusus berbincang tentang bagaimana puasa dan Quran datang memberikan syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siyamu wal Quran. Subhanallah, puasa dan Quran. Puasa dan Quran ini teman karib yang hampir selalu bersamaan. Apalagi puasa wajib di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Puasa yang tidak wajib pun tetap akan memberikan syafaat. Nabi SAW mengatakan, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Quran ini kelak akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Dia mengatakan kepada Allah, ay Rabbi, ketika orang ini mungkin akan disiksa, mungkin akan diazab, maka dia mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, aku melarang dia dari makanan dan syahwat di siang hari. Fasyaffi'ni fi, maka terimalah syafaatku untuk dia. Boleh jadi syafaat untuk mengangkat derajatnya, atau syafaat untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Berikan, terimalah syafaatku buat dia, ya. Wa yaqulul Qur'an, lalu Quran hadir mengatakan, mana'tuhun nauma bil-lail, aku menghalangi dia dari tidur di malam hari. Ini catatan penting, bahwa ternyata membaca Al-Quran yang paling mulia kapan? Malam hari. Nggak sama pahalanya. Anak hatam Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Quran Ustaz, tapi di siang hari. Beda dengan yang hatam di malam hari, pada saat orang terlelap dalam tidurnya. Maka di sini Quran datang mengatakan, mana'tuhun nauma bil-lail, di malam hari aku menghalangi dia dari tidur. Fasyaffi'ni fi, terimalah syafaatku untuk dia. Fayusyaffa'an, lalu diterima syafaatnya. Ahibati fillah, tadi di siang hari ini orang puasa, di malam hari orang ini baca Quran. Baik baca Qurannya dalam sholat. Dan kita tahu bagaimana Rasulullah SAW sholat membaca Al-Quran. Jadi sebaik-baik ibadah dalam sholat itu adalah yang berdirinya paling panjang. Kita dianjurkan doa ketika sujud, tapi ternyata yang paling utama yang qiyamnya itu panjang. Oleh karena itu Rasul SAW berdiri sama sujudnya lebih panjang mana? Berdirinya. Beliau pernah SAW sholat 1 rakaat, jamaah. Mungkin ini Masjid Abdillah bisa dipikirkan imam kita. Beliau 1 rakaat. Ini kan sholat bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tuh imam gak boleh panjang-panjang,
harus diperhatikan makmumnya. Tapi kalau sholat sunnah bebas, engkau mau sholat di sini, dan sholat sunnah itu boleh duduk ya, boleh duduk. Dan ana wasiatkan kepada teman-teman yang capek agar tetap memulai sholat sama imam dalam kondisi duduk, bukan istirahat. Kadang-kala kan nunggu imamnya ruku ya, oh bismillah ruku, jangan. Jadi antum duduk sudah, Allahu Akbar, antum capek duduk. Nanti ketika waktunya ruku antum berdiri, tetap antum dapat pahala. Tapi kalau antum nunggu ruku, antum bermasalah. Antum tidak ikut membaca Al-Fatihah pada saat antum mampu untuk mengikuti imam baca Al-Fatihah. Antum kehilangan fadilah tersebut. Imamnya baca Quran, antum ngobrol. Maka ketika antum capek, sholatlah dalam kondisi duduk. Allahu Akbar. Mungkin antum malu yang di sebelah orang tua berdiri, antum muda dulu, antum lihat, antum sampaikan kepada dia separuh pahalanya, gak apa-apa. Iya, pahalanya setengah aja mah ketika dia sholatnya duduk seperti itu. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam, cerita Hudzaifah bin Yaman, beliau sholat Allahu Akbar, sholat malam, kemudian membuka dengan Al-Fatihah, lalu baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Selesai Al-Baqarah, Hudzaifah berpikir mungkin 100 ayat ruku, ternyata lewat 100 ayat. Selesai Al-Baqarah, mungkin Al-Baqarah ruku, nggak ruku. Beliau masuk ke surat An-Nisa. Di hadis itu disebutkan surat An-Nisa. Surat An-Nisa selesai Hudzaifah sampai lanjut ke surat Ali Imran. Itu 5 juz lebih Nabi berdiri sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan bagaimana Quran datang untuk memberikan syafaat. Aku halangi dia dari tidur, berikan syafaat. Paling enggak Masjid Abdillah tahun ini jangan 5 juz lah, terlalu berat lah. 1 juz 1 rakaat gitu kan. Gimana menurut antum ketika Masjid Abdillah memberikan pengumuman, insya Allah Ramadan 1447 kita akan sholat 11 rakaat, 1 rakaat 1 juz. Antum akan datang? Mungkin datang nyoba, kata dia. Datang untuk nyoba dong. Dan setelah 2 rakaat, Allah, berat ternyata, kata dia. Rakaat yang ketiga, keempat, rakaat ketiga dia duduk dulu, nunggu sampai ruku. Paling enggak dia dapat 1 juz. Kayaknya perlu dicoba, Imam. Kita dengarkan adzan dulu jemaah. Fadhal, barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ahibati fillah, bicara tadi Al-Quran, bagaimana seorang bisa berdiri membaca 5 juz. Kita kadang-kala duduk 1 juz saja udah kecapean. Itulah yang dikatakan taufik minallah, bimbingan dari Allah, ma'una minallah. Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW mewasiatkan kepada kita agar kita senantiasa membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gimana kita ibadah itu yang terbaik buat Allah, bukan asal-asalan. Kalau bicara fadilah membaca Al-Quran, semua tahu 1 huruf 10 kebaikan, 1 kebaikan dilipatkan akan jadi 10. Dan pernah Nabi SAW di hadis riwayat Imam Muslim, kita itu makhluk yang selalu memikirkan timbal balik. Apakah ada yang mau bekerja tapi nggak digaji? Nah, hampir nggak ada orang, kecuali sudah banyak fulusnya. Ini yang sedang bekerja sekarang, kalau dikatakan insya Allah bulan Ramadan nggak ada gajian ya, apa yang akan dia lakukan? Mengundurkan diri dia. Ya sudah, kalau saya nggak digaji, buat apa saya kerja nggak digaji? Berkaitan dengan Al-Quran, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah keluar dari rumahnya menjumpai para sahabat yang ada di Suffah. Suffah itu bagian belakang Masjid Nabawi ya, yang ada atapnya. Sahabat-sahabat yang tidak punya rumah itu, mereka tinggal di sana. Kira-kira sampai 80 sahabat yang gak punya rumah tinggal di masjid. Ya tentunya orang yang tidak punya rumah kepingin punya rumah. Orang yang tidak punya harta ingin tambah hartanya atau ingin memiliki harta. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat yang miskin-miskin ini, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yaumin ila buthan au ila al-aqiq. Siapa di antara kalian yang mau tiap hari berangkat ke pasar
baik pasar Budhan atau pasar Aqiq. Kalau bicara pasaran dulu itu pasaran bercampur apa yang dijual di sana. Pasar sapi, ya, jualan sapi, jualan kambing, jualan apa macam-macam di sana. Dulu onta juga dijual di sana. Fayati minhu binaqatain kaumawain fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Lalu dia pulang dari pasar itu membawa 2 ekor onta yang gagah, yang besar, yang punuknya itu tinggi. Dia mendapatkan itu bukan hasil mencuri, bukan hasil merampas, dan dia dapat itu juga bukan dari hasil memutuskan satu rahim. Artinya halal dia dapat itu. Kira-kira apa kata sahabat yang tidak punya rumah ini jemaah? Ditawari tiap hari dapat onta besar-besar 2 ekor. Ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Ya Rasulullah, kami mau kayak gitu. Lalu Nabi SAW setelah membawa mereka ke pasar, lalu mereka dibawa ke akhirat. Kata beliau SAW, afala yaghdu ahadukum minal masjid. Apakah kalian tiap pagi nggak berangkat ke masjid lah? Faya'lam, lalu dia belajar. Au yaqra ayataini min kitabillahi azza wajalla. Atau dia baca 2 ayat saja. 2 ayat saja dari kitabullah, khairun lahu min naqatain. 2 ayat itu lebih baik daripada 2 ekor onta. Kira-kira antum kalau dengar kayak gini, oh baca Quran, saya mau onta beneran. Ternyata bukan onta beneran, tapi lebih baik dari onta. Wa thalathun khairun min lahu min thalath. Dan 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor onta. 4 lebih baik dari 4 ekor onta. Sesuai dengan ayat yang dibaca, itu lebih baik daripada jumlah onta. Kira-kira kalau pahala baca ayat Quran itu benar-benar dikasih onta aja, seneng nggak antum jemaah? Seneng nggak? Bener seneng. Buat apa? Buat apa kalau bicara antum seneng? Akan banyak bajakan baca Quran. Terus mau dikasih makan di mana onta antum? Habis pulang dari masjid bawa ini, pulang kajian antum bawa 2 ekor onta semua. Insyaallah seperti itu. Buat apa? Ana jual Ustaz. Jual ke pasar gitu. Tahu-tahu semua orang punya onta 2. Loh, antum dapat onta juga? Iya, 2 ayat 2 onta. Itu 5 ayat 5 onta. Terus mau dikasih makan di mana sama antum saya? Makanya pahalanya tidak diberikan di dunia. Kalau diberikan di dunia antum akan kerepotan. Iya kalau onta Ustaz, kalau fulus enggak lah. Baik, bener. Coba kita pikirkan. Kalau pahalnya fulus, tadi 1 ekor onta anggap harganya 30 juta. Besar. Dan berarti antum tiap baca 2 ayat dapat 60 juta. Mau buat apa 60 juta buat antum? Nah, buat apa antum dapat 60 juta? Kira-kira. Buat benerin rumah. Siapa yang mau benerin rumah antum? Tukang mana yang akan benerin rumah antum? Di mana ada tukang mau benerin? Tukang, ayo saya kasih 60 juta. 60 juta 2 ayat. Tak perlu capek-capek bangun rumah. Nah, buat apa kira-kira? Antum kalau dapat buat apa? Umroh. Naik apa antum umroh? Mau naik apa? Apakah ada yang akan menjadi pilot? Apakah masih ada yang menjadi pilot? Nggak bakalan. Apakah masih ada yang bikin pesawat? Nggak ada. Buat apa? Orang bikin pesawat cari fulus. Kalau 2 ayat dapat fulus, selesai. Nggak akan ada. Atau antum buat apa? Hah? Buat nikah? Masya Allah, kalau nikah masih mungkin jamaah ya. Kalau nikah masih mungkin gitu kan.
Seperti itu. Berapa antum akan kasih mahar buat istri antum? Berapa? 5 ayat. Kata istri antum, 5 ayat. Saya 10 ayat. Maka lihat jemaah, pahalanya bukan di sini. Bukan di sini. Nggak ada gunanya kita dapat duit di sini. Kenapa? Karena kita akan mati. Dan ketika Allah berikan uang di sini, maka roda kehidupan berhenti. Apakah akan ada yang jadi guru? Apakah akan ada yang jadi kepala sekolah? Masih ada? Nggak ada. Jadi kepala sekolah cari apa? Cari fulus. Apakah masih ada yang buka warung-warung itu jemaah? Masih ada. Antum berangkat ke SPBU mau isi bensin, antum lihat sekarang ya, orang itu jual bensin di depan rumah, dapat untung berapa? Mungkin 2.000. Dia jualan. Kalau ternyata baca 2 ayat dapat 2 ekor onta beneran, apakah masih ada yang jualan bensin di depan rumahnya? Antum mogok, bensin. Dia ngomong, ada apa aku ngantri-ngantri di SPBU untuk dapat duit 2.000? Aku baca 2 ayat 60 juta. Akhirnya orang akan mendorong motornya. Apakah akan ada yang menanam padi? Antum masih akan melihat orang nanam padi? Tidak ada. Maka ingat, ini ceritanya nanti. Ketika di sana tidak ada bekerja, di sana hanya ada hisab. Di sini al-yaum, kata Ali bin Abi Thalib, amal. Hari ini kita beramal, nggak ada hisab. Tadi antum pulang kajian nggak dapat apa-apa. Antum baca Quran nggak dapat apa-apa. Amal bila hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Besok itu waktunya dihisab. Dan sudah nggak bisa nambah amalan lagi. Ahibati fillah, sebagian salafus saleh ya, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwa sebagian salaf itu fi qiyami Ramadan, ada di antara mereka yang qiyam Ramadan, yang sholat malamnya menghatamkan tiap 3 malam. Berarti cocok ini. 1 malam 10 juz. Betul loh tim. Wa ba'duhum fi kulli sab'in. Ada di antara mereka yang setiap 7 malam hatam ketika sholatnya. Wa ba'duhum fi kulli ashrin. Dan ada di antara mereka yang setiap 10 malam hatam. Nah ini mungkin cocok. Cocok nggak? 1 malam 3 juz. Kira-kira ada yang sholat di Masjid Robani kalau 1 malam 3 juz? Mungkin Ustaz. Setengah soft aja di sini. Wa kana ba'duhum yakhtimu fil ashril awakhir kulla laila. Sebagian mereka di 10 malam terakhir itu tiap malam hatam. Wa kana lisyafi'i fi Ramadan, Imam Syafi'i di bulan Ramadan memiliki situna khatmah. Beliau memiliki 60 kali hatam Quran di bulan Ramadan fi ghairi shalah. Itu bacaan yang di luar salat. Berapa kali? 60 kali. Imam Malik kalau masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan mengkaji hadis, fokus membaca Al-Quran. Fokus baca Quran dari mushaf ya. Sufyan Ats-Tsauri seperti itu. Nah, ini Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, beliau menceritakan bagaimana para salafus soleh di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dikatakan, wa yanbaghi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthir minha. Hendaklah setiap muslim ketika masuk bulan Ramadan dia menjaga bacaan Quran dan memperbanyak. Wa kana salaf radhiyallahu anhum lahum adat mukhtalifah. Para salafus saleh mereka punya tradisi dan budaya yang beragam dalam masalah berapa banyak mereka menghatamkan Al-Quran. Disebutkan ada yang sebagian tiap 5 malam, ada yang tiap 4 malam, ada yang tiap 3 malam. Wa an ba'dihim fi kulli lailatin. Sebagian mereka tiap 2 malam hatam Quran. Ini salat ini. Tiap 2 malam. Wa khatama ba'duhum fi kulli yaumin wa laila. Ada yang tiap hari, sehari semalam 1 kali hatam.
Wa minhum man kana yakhtim fi kulli yawmin wa lailatain wa fi kulli yawmin wa lailatin khatmatain. Ada yang dalam 24 jam hatam 2 kali. Mungkin jemaah. Wa minhum man kana yakhtimu thalathan. Ada yang dalam 24 jam hatam 3 kali. Mustahil kayaknya Ustaz. Nggak ada yang mustahil. Kalau Allah memberikan taufik, waktu itu jadi berkah. Kemudian ini satu hal yang mungkin agak aneh jemaah. Ini perkataan Imam Nawawi. Wa khatama ba'duhum thamaniya khatamat. Sebagian mereka yang ada yang hatam 8 kali. Gimana caranya Ustaz? Arba'an bil lail wa arba'an bin nahar. 4 kali hatam di malam hari, 4 kali hatam di siang hari. Faminal ladzina kanu yakhtimuna khatman fil lail wal yaum. Yang tiap 24 jam menghatamkan Quran itu Utsman bin Affan, Tamim ad-Dari, ini dari kalangan sahabat. Wa Sa'id bin Jubair, wa Mujahid, wa Syafi'i. Disebutkan dan Imam Syafi'i, wa akhar, dan ada yang lainnya. Adapun yang menghatamkan Quran 3 kali dalam sehari semalam, Salim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Antum mau seperti apa terserah antum. Kita akan dihisap masing-masing. Ada orang yang mengatakan itu kan nggak wajib Ustaz. Betul, tidak wajib. Kita berbicara tentang derajat yang tinggi di surga. Elon Musk hari ini berbicara bagaimana membuat pemukiman di Mars. Antum nggak ingin lebih dari Elon Musk. Anak kepingin nanti kayaknya tinggal di Neptunus. Mungkin apa enggak jemaah? Surga itu arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit, yang kita lihat di situ ada miliaran planet dan bintang-bintang, itu akan jadi bagian surga. Wal ard, dan bumi ini. Makanya kalau antum berpikir mau tinggal di Neptunus, mau tinggal di Mars, di mana? Atau antum mau tinggal di bulan? Anak dari dulu setiap melihat bulan, mungkin fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Di sana ada semua yang diinginkan oleh nafsu antum dan yang lezat dipandang mata. Ada. Wa antum fiha khalidun. Antum kekal selama-lamanya di sana. Surga itu sangat menakjubkan. Bagaimana orang yang suka menjaga puasa, dia akan dapat rumah yang luar dalamnya bisa dilihat. Yura batinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha. Sekarang orang itu bisa ngelihat rumahnya, dalamnya atau luarnya. Kalau dia dari luar, dia hanya kelihatan luarnya. Maka banyak rumah bagus dinikmatin oleh orang lain, karena setiap lewat ngeliat, oh bagus. Tapi yang dalam rumah bisa menikmatin nggak? Nggak bisa. Tapi di surga, antum bisa melihat rumah antum dari dalam dan luar. Kemudian bagaimana Nabi alaihissalatu menyebutkan ahlul ghuraf, ya, yang punya rumah-rumah yang tingkat, kamar-kamar yang tingkat itu, nanti kalian akan melihat mereka seperti bintang-bintang. Seperti bintang-bintang itu. Dan boleh jadi memang bintang-bintang itu tempat mereka. Tapi yang jelas kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Yang Ana sampaikan tadi, oh boleh jadi itu planet-planet jadi bagian dari surga Allah, bisa tinggal di sana, itu hanya hayalan. Itu terbetik di hati. Nanti di surga lebih dari itu. Apapun kenikmatan yang pernah antum bayangkan, surga lebih indah dari itu. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau dikatakan tanya jawab kayaknya udah terlalu malam jamaah.
Ada pertanyaan satu aja, pertanyaan kita baca. Ketika puasa Ramadan atau puasa sunnah, ketika berwudu yang afdal berkumur atau tidak Ustaz? Kalau kumur-kumur tetap dianjurkan selama puasa, wajib dan sunnah. Yang bukan dilarang ya, istinsyak. Istinsyak itu menyedot air ke dalam hidung, itu kita disuruh ketika berwudu sungguhan nyedotnya, bukan sekedar apa istilahnya, formalitas. Kan ada orang formalitas aja jamaah, enggak, baligh kata Nabi SAW, illa antakuna sa'iman, kecuali ketika puasa, maka nggak boleh, takut masuk ke dalam. Jadi berkaitan dengan kumur-kumur ini boleh, tapi jangan diminum airnya jamaah, itu yang dilarang. Baik, kuis untuk ibu-ibu. Tadi dikasih kuis nggak bisa jawab ibu-ibu. Nah, siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadis tentang mimpi dia? Ibu-ibu, mama remah, beremah jangan dengan ini bu. Mari ibu-ibu, siapa tadi nama sahabat yang disebutkan dia bermimpi tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talha bin Ubaidillah. Siapa? Talha bin Ubaidillah. Iya betul, bukan Talha ya, Tolha. Talha. Talha bin Ubaidillah, ya kasih hadiahnya. Terus yang kedua, siapa dua sahabat yang menghatamkan Al-Quran tiap malam? Tadi disebutkan tiap hari, tiap 24 jam mereka hatam sekali. Ibu-ibu dengarkan apa tidak tadi? Bismillah. Utsman bin Affan dan Sufyan As-Tsauri bukan Ustaz? Utsman bin Affan? Utsman bin Affan dan Sufyan As-Tsauri bukan? Lah, sahabat. Sahabat. Sufyan Ats-Tsauri bukan sahabat. Utsman bin Affan betul. Satunya lagi sahabat yang meriwayatkan hadis Dajjal, yang dia berjumpa Dajjal di pulau. Siapa nama sahabat? sebentar Ustaz. Nah, siapa? Oh sebentar. Oke, kita tunggu jamaah ya. Nah, Bismillah. Utsman bin Affan dan Tamim Ad-Dari. Masya Allah, berarti hadiahnya bagi dua tadi itu. Nah, ya, bisa dibagi dua hadiahnya. Bisa dibagi dua, yang Utsman kan sudah, Tamim Ad-Dari yang baru tadi. Baik, satu lagi buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu. Bagaimana caranya menghatamkan Quran tiap hari? Ibu-ibu nih kita tanya, bagaimana kira-kira dia menghatamkan Quran tiap hari? Tafadhali, silakan ibu. Kalau mamanya ibu sekarang niat, saya mau hatam tiap hari. Ramadan saya 1 hari hatam sekali. Bagaimana caranya? Bismillah. Tiap sholat itu 6 juz insyaallah. Tiap selesai sholat 6 juz. 6 juz. Oke, habis subuh 6 juz. Gak masak ibu ini ya? Ya kan puasa Ustaz. Oke, kemudian ba'da zuhur 6 juz. Cukup waktunya zuhur ke asar 6 juz. Mungkin. Kemudian ba'dal asar 6 juz. Mungkin. Ba'dal maghrib ini yang harus dipikirkan. Mungkin 6 juz ba'dal maghrib ke isya. Ibu-ibu. Ditambahkan waktu malam Ustaz. Oh iya, berarti ba'dal maghrib enggak baca Quran. Berbuka.
Ba'dal Isya 6 juz. Kemudian 6 juz satunya lagi Selepas tarawih. setelah tarawih. Iya, Ba'dal Isya sholat tarawih kan. Tapi ala kulli hal, berikan hadiahnya kepada beliau. Tapi itu yang dapat anda sampaikan pada kesempatan kali ini, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulullah yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sebagai penutup jamaah ya, antum ketika tidak mampu melakukan doa, minta sama Allah dan perbanyak zikir terus. Itu seperti bensin yang dimasukkan ke mesin kita terus disol. Insyaallah kita bisa jalan panjang. Barakallahu fikum.